Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah semuanya rahimakumullah, pada malam yang ke-10 ini maka saya akan bacakan hadis yang ke-10 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa anna allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbu wa mad'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu, rawahul Imam Muslim. Yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang baik, zat yang sempurna, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintah orang-orang yang beriman dengan perintah yang telah Allah perintahkan kepada para utusan, yaitu Allah berfirman, wahai para utusan, makanlah kalian dari yang baik-baik dan hendaklah kalian mengerjakan yang bagus. Dan Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah min tayyibati ma razaqnakum, dari yang baik-baik yang telah aku rezekikan kepada kalian. Dalam hadis ini dijelaskan tentang kesempurnaan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna dari sifat-sifat kurang. Allah mempunyai sifat yang sangat sempurna, sementara hamba ini mempunyai banyak kelemahan, banyak kekurangan. Lalu di dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan apa yang telah Allah perintahkan kepada para utusan sebelumnya. Para utusan, para rasul, mereka diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kepada kaumnya agar mereka memakan yang baik-baik, memakan yang halalan tayyiba. Tayyib, kata tayyib ini maknanya luas, baik dalam hal ucapan, baik dalam perbuatan, maupun baik dalam makanan, minuman, sekaligus pakaian yang dipakai. Ada makanan, minuman, pakaian yang kelihatannya bagus, tetapi kalau diperoleh dari jalan yang tidak baik, diperoleh dari cara kerja yang tidak diridhai oleh Allah, maka meskipun zahirnya baik, hakikatnya itu tidak baik karena dari yang haram yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah perintahkan kepada Rasul dulu yang baik-baik.
Kalau makan juga yang baik, begitu juga Allah memerintah orang-orang yang beriman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar juga memakan yang baik-baik, yang halalan thayyiban. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut seorang laki-laki, yutilus safara ash'atha akhbar, seorang laki-laki yang bepergian jauh, rambutnya kusut, badannya akhbar, berdebu alias kotor karena tidak terurus, bepergian jauh, perjalanan jauh, lebih-lebih kalau melewati padang pasir, banyak debu, angin dari semua arah, banyak debu, maka sangat mungkin orang itu datang dalam keadaan berdebu, dalam keadaan badannya kotor, rambutnya kusut, acak-acakan. Lalu tiba-tiba si laki-laki itu yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat kedua tangannya ke langit, mengangkat ke atas, lalu berdoa, ya Rabbu, ya Rabbu, atau ya Rabbi, ya Rabbi. Ini bisa dibaca dhammah kasrah, wilayahnya ahli nahwu. Adalah bahasanya dalam ilmu kaidah bahasa Arab. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Lalu kata Nabi, wa mad'amuhu haram, sedangkan makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya juga dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan badannya dipenuhi dengan makanan minuman yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka mana mungkin doa orang tersebut akan dikabulkan. Dari kisah laki-laki ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya syarat diterimanya doa itu adalah apa saja yang ada pada diri kita, semua dari yang halal, yang kita minum yang halal, yang kita makan yang halal, yang kita pakai dari rezeki yang halal, tidak haram. Maka jika kita berdoa, bermunajat, mengangkat kedua tangan, memohon kepada Allah, menyampaikan hajat-hajat, maka Allah akan mengabulkan. Syarat diterimanya doa adalah makanan, minuman, pakaian yang halalan thayyiba. Itu berarti orang yang muslim, yang mukmin harus berusaha untuk menjauhi hal-hal atau apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilarang oleh Rasulnya, manakala kita menginginkan dikabulkannya doa. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berfirman, berdoalah kalian kepadaku, maka aku pasti akan mengabulkan permohonanmu. Itu jaminan dari Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku menanyakan tentang aku, bahwa zatku adalah zat yang dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa apabila hamba itu berdoa. Allah menjamin hambanya yang mau berdoa Allah akan mengabulkan. Tetapi dijelaskan oleh hadis ini ada syarat-syarat, yaitu makanan, minuman, pakaian yang kita minum, kita makan, yang kita pakai, semuanya kita usahakan yang halal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lebih-lebih di bulan suci Ramadan, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, seseorang yang berpuasa harus berhati-hati apa yang dimakan ketika berbuka dan sahur, ke apa yang diminum, yang dimasukkan ke dalam perutnya harus diusahakan benar-benar dari yang halalan thayyibah agar puasanya diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dijelaskan,
Kalau orang berpuasa makan sampai kekenyangan, itu saja dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau perut dikenyangkan dengan minuman dan makanan yang haram? Tentu itu yang menjadi penyebab tidak diterimanya puasa dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.